kita bisa memberikan kesimpulan lemahnya umat Islam di Indonesia itu bukan lantaran kuatnya golongan kafir. Lemahnya umat Islam di Indonesia itu karena banyaknya orang-orang munafik. 5 kiat inilah insya Allah ketika kita aplikasikan dalam hidup dan kehidupan ini, terutama ketika kita hidup di akhir zaman ini, insya Allah Allah akan berikan keselamatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat, taufik, serta hidayahnya kita masih diberikan ni'matul iman wal Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus, yaitu jalan Shiratal Mustaqim. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi dan merahmati kehidupan kita sampai kita menghadap kehadirat Allah penuh dengan ridho dan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam memperjuangkan syariahnya, dalam menegakkan sunnah-sunnahnya sebagaimana pemahaman para salafus saleh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada umatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yataqrabuz zaman wa yanqusul amal wa yanqusuh wa tatharul fitan. Zaman semakin mendekat, yataqrabuz zaman wa yanqusul amal, amalan semakin sedikit. Wa yanqusuh, hasad, kedengkian itu akan meluas di mana-mana. Wa tatharul fitan, dan fitnah itu akan muncul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau bersama sahabatnya Abdullah bin Umar radhiyallahu an, Rasulullah mengabarkan tentang fitnah-fitnah akhir zaman. Rasulullah mengabarkan kepada sahabatnya Abdullah bin Umar radhiyallahu an, kalian nanti akan menyaksikan fitnah ahlas. Apa fitnah ahlas? Qala, Rasulullah memberikan jawaban, ya harabun wa harbun. Jadi akan terjadi peperangan-peperangan dan pengungsian. Dan benar-benar Masya Allah, itu sekarang sudah menjadi sebuah realitas nyata. Apalagi Allah sudah menegaskan dalam surah An-Najm ayat 3-4, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulnya itu bukan ahwa, bukan hawa nafsu. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulnya. Pasti terjadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Rasulullah mengabarkan, setelah itu kalian akan menyaksikan fitnatus sarra. Fitnatus sarra itu adalah kemakmuran hidup. Coba kita lihat. Negara-negara yang dulunya, negara-negara di Timur Tengah yang dulunya gersang, tandus, padang pasir, sekarang berubah menjadi hijau. Benar-benar menjadi negara petrodolar. Dan itu kita bisa menyaksikan. Ya kan? Luar biasa. Apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sudah terjadi.
Kemudian Rasulullah mengabarkan kalian nanti akan menyaksikan fitnatul duhaima. Apa fitnatul duhaima? Ad-duhaima itu bentuk tasghirnya, pengecilannya itu dahma, artinya hitam, gelap. Ini bahasa kinayah, kiasan. Apa wujud konkretnya? Rasulullah mengabarkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ya bi'udinahu bi'arati minat dunya. Ini hadis sahih, riwayat Muslim. Jadi nanti ada satu masa di tengah-tengah umat Rasulullah, di mana pagi beriman, sore sudah jadi kafir. Atau sore beriman, paginya sudah jadi kafir. Why? Kenapa? Rasulullah mengabarkan, qala ya bi'udinahu bi'arati minat dunya. Dia jual agamanya dengan harga dunia. Masyarul muslimin rahimakumullah. Coba kita lihat sekarang ini. Berapa banyak umat Rasulullah, lebih khusus di Indonesia, yang menjual agamanya demi jabatan, pangkat, kedudukan, popularitas, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini, manakala fitnatul duhaima itu sudah terjadi, umat ini akan terpecah jadi dua. Mukmin sejati dan munafik sejati. Bahkan, kalau kita lihat realitas kaum muslimin di Indonesia, ya Allah, kita bisa memberikan kesimpulan, lemahnya umat Islam di Indonesia, itu bukan lantaran kuatnya golongan kafir. Lemahnya umat Islam di Indonesia itu karena banyaknya orang-orang munafik. Bahkan saya pribadi mengatakan sekarang sudah tren di Indonesia, itu berbondong-bondong mau jadi orang munafik. Kenapa? Karena di baliknya itu ada min amplopi bin fulus. Ada iming-iming jabatan. Padahal kita diingatkan oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 145. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqin fid darikil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu nanti di neraka akan diletakkan di dasarnya neraka. Na'udzubillah min dzalik. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Apa kiat selamat ketika kita sekarang ini hidup di akhir zaman? Kita umat di akhir zaman. Rasulullah mengabarkan dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan bab Salatus Sa'ah. Ini adalah masa yang cukup berat dialami oleh umat Rasulullah. Terlebih sekarang ini kita masuk pada periodisasi sejarah yang keempat, yaitu Mulkan Jabriyah. Di mana seluruh dunia dipenuhi dengan penguasa-penguasa diktator. Penguasa yang menyengsarakan rakyatnya. Ini sesuatu yang sangat berat yang dialami oleh umat Rasulullah. Seluruh dunia, skopnya global. Nah sekarang bagaimana kiat supaya kita selamat dari fitnah-fitnah akhir zaman? Allah dan Rasulnya memberikan kiat. Yang pertama, al-mubaddirah bi'amal. Rasulullah memberikan arahan. Segera beramal soleh. Jangan ditunda. Qala Rasulullah SAW, badiru bi'amali fitanan kakitu'id lailil mudlim. Bersegeralah beramal soleh sebelum datang fitnah yang digambarkan oleh Rasulullah seperti potongan-potongan malam yang gelap. Itu bahasa kinayah, kiasan. Apa wujud konkretnya? Seperti tadi yang saya sampaikan. Qala Rasulullah SAW, yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Di mana umat Rasulullah saat fitnah akhir zaman ini, ada masa nanti. Ada satu masa di mana umat Rasulullah pagi beriman, sore sudah jadi kafir. Atau sore beriman, paginya sudah jadi kafir. Why? Kenapa? Qala Rasulullah SAW, ya bi'udinahu bi'arati minat dunya. Banyak orang yang menjual agama demi jabatan, kedudukan, popularitas, dan sebagainya, dan sebagainya. Kiat selamat yang kedua, at-tamassuk bisunnah. Rasulullah mengarahkan umatnya, kalau kita ingin selamat di tengah-tengah fitnah akhir zaman sekarang ini, at-tamassuk bisunnah. Berpegang pada sunnah Rasulullah SAW. Kenapa? Rasulullah sebagai prototipe manusia yang ideal. Kalau bahasa Al-Quran, uswatun hasanah. Baik dalam kehidupan berpribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Kita harus ittiba. Sebagaimana Allah perintahkan kepada hambanya dalam surah Al-Imran ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni. Kita diperintah oleh Allah untuk mutaba'ah, ittiba, ikuti Rasulnya.
Apa wujud kita mengikuti Rasul? Yaitu ihya sunnah. Menghidupkan sunnah Rasulullah baik dalam kehidupan berpribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Apa kira-kira implikasinya? Allah berikan reward, hadiah. Kalau kita sudah ittiba kepada Rasulullah. Yang pertama, yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kita. Tidak hanya itu, wa yaghfir lakum dunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian kiat yang ketiga, kalau tadi yang pertama yaitu al-mubaddirah bi amal, bersegera beramal soleh, jangan ditunda. Yang kedua at-tamassuk bis sunnah. Yang ketiga ar-ruju' ilal ulama, kembali kepada ulama. Ulama yang mana? Imam Syafi'i rahimahullah ketika beliau ditanya, ulama yang mana? Carilah ulama yang paling dibenci oleh golongan kafir dan golongan munafik. Jadikan itu sebagai pegangan. Jadikan itu rujukan. Karena apa? Di tengah-tengah fitnah akhir zaman ini yang lebih banyak itu ulama su'. Ulama su' itu kata Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitabnya Minhajul Qasidin, ulama yang dengan ilmunya dia bernikmat-nikmat dengan dunia. Ulama yang dengan ilmunya dia mencari kedudukan di sisi ahli dunia. Itulah ciri karakter ulama su'. Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah sampai beliau mengambil satu kesimpulan. Ulama su' itu dengan ucapannya dia seakan-akan mengajak kepada surga, tapi dengan perbuatannya dia mengajak kepada neraka. Itulah karakter ulama su'. Kemudian yang keempat, kiat kalau kita ingin selamat dari fitnah-fitnah akhir zaman, ketika kita hidup di akhir zaman ini. Yang keempat, kuatkan kesabaran. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surah Al-Imran ayat 200 itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wassabiru warabbitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah. Kata Allah tidak cukup dengan sabar. Wassabiru, kuat-kuatkan kesabaran. Warabbitu, ini kalau kita terjemahkan secara tekstual, bersiap siaga di perbatasan negeri. Kalau kita korelasikan dan kehidupan ini, tingkatkan kewaspadaan. Karena yang goncang iman kita itu banyak. Wattaqullah, dan tingkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah. La'alakum tuflihun, supaya kamu sukses. Fid dunya wal akhirah. Yang terakhir, kalau kita ingin selamat, ad-du'a, doa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a muhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Oleh karena itu, ayo. Setiap kita sholat pada saat tahiyat akhir, selesai baca sholawat kepada Nabi, jangan lupa. Ini sunnah yang diajarkan Rasulullah. Baca doa. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, wa min adzabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari adab jahannam. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari adab kubur. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari fitnah pada saat kami hidup dan pada saat kami mati. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari fitnah al-masihid dajjal. 5 kiat inilah insya Allah ketika kita aplikasikan dalam hidup dan kehidupan ini, terutama ketika kita hidup di akhir zaman ini, insya Allah Allah akan berikan keselamatan fid dunya wal akhirah. Bahkan kita diyakinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Kewajiban kami, kata Allah, membela, memenangkan, mensukseskan hamba-hamba Allah yang mukmin ini. Janji Allah pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. La tabdila di kalimatillah. Tidak ada perubahan akan kalimat-kalimat Allah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan akhir. Kita semua diberikan akhir, yaitu husnul khatimah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sekian. Lebih kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.